hamba tunduk kepadamu Kristus. Lewat khotbah hamba-Mu, hamba berjanji untuk juga menundukkan jemaat-Mu ke bawah kaki Kristus. Sembunyikan hamba di balik salib. Kami semua yang melayani di atas panggung hari ini, kami tolak kemuliaan. Serahkan semua kemuliaan padamu. Hanya demikianlah Engkau akan memberkati umat. Ketika imam berdosa, umat terkutuk. Tapi ketika imam mencerminkan kemuliaan-Mu, umat Tuhan bertumbuh dewasa. Sembunyikan kami semua singer, musisi, semua kami yang melayani di depan. Ini kebaktian keempat Tuhan. Tapi seperti kebaktian pertama dalam semangat, tapi dalam kemuliaan menumpuk-numpuk jadinya. Kami serahkan semua kepadamu. Kami mohon, kami syafaat terlebih dahulu sebelum firman disampaikan, agar setiap jemaat tak terkecuali ibadah yang bungsu yang terakhir, justru Kau berikan berkat yang sulung di sini. Hamba mohon setiap jemaat satu persatu tilik Tuhan, tilik sekarang. Ini bukan show, ini bukan program, ini bukan kebaktian, ini hadirat Tuhan. Tilik satu persatu hidup mereka. Hamba berdoa yang di depanku ini ya Tuhan, kekasih-kekasih-Mu, tilik satu persatu. Satu persatu ya Tuhan Yesus mengalami pekerjaan-Mu. Sembunyikan kami di balik salib. Engkau yang bekerja, Engkau yang menambahkan. Engkau yang menambah-nambahkan yang baik di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Sampaikan sabda-Mu, hamba tidak mampu, Roh Kudus harus berikan kata-kata-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berikan pewahyuan yang baru, sehingga kami bisa bertumbuh dan maju. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom semua, apa kabar? Shalom, apa kabar? Iya, hari masih pagi. Tidak boleh kita loyo. Ya, katakan kanan kirinya, saya bersemangat karena Yesus ada di sini. Kebaktian pertama, saya ajarkan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-21. Anda perlu beli serinya. Bukan karena uangnya, sekali lagi saya nggak jualan obat, tapi itu investasi. Kebaktian pertama tidak bisa diulangi lagi. Saya sendiri suruh ngulang khotbah saya nggak bisa. Di pasal 21 Kisah Para Rasul, seri kita sudah mendekati untuk rampung atau selesai minggu depan. Pasal 25 sampai 28 kelar sudah. Pastikan Anda kerjakan PR Anda, baca setiap pasal yang ditentukan. Setiap minggu 4 pasal, dan hari ini saya bahas 4 pasal pula. Pasal 21 saya bicara tentang wahyu, hikmat, dan kehendak Tuhan. Bagaimana Anda dan saya bisa tahu dalam segala keputusan. Khususnya keputusan sehari-hari, di tempat kerja contohnya. Ambil tender ini atau tidak. Atau apakah aku harus pilih si dia atau orang lain. Bagaimana bisa tahu kehendak Tuhan? Gimana kita bisa menilai nubuatan? Mana tempat pewahyuan, mana hikmat? Mana kemauan Tuhan, mana yang aku sendiri harus tahu apa yang ku mau. Saya jelaskan semua dengan terperinci. Jadi Anda bisa dengarkan nanti. Lalu kebaktian 2, saya lompat karena digerakkan Roh Kudus untuk menyampaikan justru pasal 24. Saya beri judul Perjuangan Orang Benar. Saya jelaskan bagaimana di dunia ini sekalipun kelihatannya antikristus, pernikahan sesama jenis sudah di mana-mana. Orang kalau menentang contohnya gay marriage, langsung popularitasnya turun. Tapi ternyata di mana-mana kebenaran masih memerintah. Cuma tergantung apakah kita takut atau berani hidup benar atau enggak di dunia yang bengkok sekarang ini. Saya jelaskan tadi siang bagaimana yang namanya Barack Obama, George W. Bush dipilih. Ketika mereka dipilih saat itu karena mereka menjanjikan norma-norma yang norma yang sesuai dengan firman Allah. Di negara yang begitu rasanya kekristenan sudah terpojok, ternyata nilai kekristenan masih kuat. Di seluruh dunia, orang masih percaya bersih korupsi. Orang masih percaya hal-hal yang sifatnya Alkitabiah. Karena itu di tempat kerja, kalau Anda ikut-ikutan cara dunia, Anda menang sebentar, akan hancur di belakang. Orang yang hidup benar, saya ajarkan tadi, termasuk di dalam sehari-hari yang realita yang kita hadapi, kadang-kadang lebih mudah untuk kompromi daripada hidup benar. Tapi saya jelaskan, kebenaran pasti menang. Orang yang hidup benar, pasti yang nanti akan menang. Benaran belum kalah, saudara. Belum ada duanya dari kebenaran. Saya jelaskan tadi di kebaktian, sehingga banyak pengusaha yang diberkati. Karena itu realitas sesungguhnya. Kadang-kadang kita cuma diberitahu aja, kalau
Harus benar, tapi kita nggak diberitahu bahwa kebenaran itu sekuat apa. Nah, di sini saya jelaskan tadi, Anda harus dengar sendiri, apalagi kalau pengusaha mesti dapatkan kebaktian 2. Kebaktian yang ketiga, di pasal 24 saya selesaikan sudah, tapi saya ulang lagi bagian terakhir pasal 24, tapi dengan pewahyuan yang berbeda. Saya membuka kebaktian sebelum ini dengan pasal 24 terlebih dahulu, tapi ayat-ayat terakhirnya saya jelaskan 3 sebab mengapa orang kaya atau penguasa susah masuk kerajaan sorga. Bukan untuk orang-orang kaya loh, ini ayat termasuk buat orang-orang tukang parkir sekalian. Ini ayat bukan untuk orang kaya, tapi orang yang berhubungan dengan kekayaan duniawi, termasuk 2.000 rupiah. Saya jelaskan, Yesus kan beritahu orang kaya susah masuk kerajaan sorga. Tapi kan tidak dijelaskan mengapa. Nah, di sini saya jelaskan lewat kisah para rasul, pewahyuan Yesus juga. Ternyata yang waktu Yesus bilang orang kaya susah masuk kerajaan sorga, itu bukan cuma orang yang pegang miliaran rupiah atau dolar. Ternyata setiap orang yang berkenaan dengan uang, termasuk dalam peringatan Allah, bisa-bisa susah masuk kerajaan sorga kalau hatimu melekat kepadanya. Tadi sore nih, saya sampaikan teologi kekayaan. Jadi, saya jelaskan, Anda perlu dengarkan. Lalu habis itu saya lanjutkan langsung ke pasal 22. Saya mulai bicara mulai pasal 22 saya konekkan. Bicara tentang bagaimana kita bisa tahu apakah kita adalah orang yang fit for the job. Apakah kita itu orang yang pas untuk pekerjaan itu. Jangan pernah merasa karena kita itu punya pendidikan di area itu, kita punya pengalaman, kita pasti sukses. Saya jelaskan bahwa Tuhan itu hebatnya, ahlinya, membuat seseorang yang tidak fit for the job menjadi champion in the job. Orang yang tidak, seolah-olah tidak cocok untuk kerjaan itu. Malah Paulus yang seharusnya adalah kandidat paling pas untuk menjadi pemberita Injil kepada orang Yahudi, malah dipilih ke bangsa-bangsa lain. Malah orang Yahudi yang semuanya adalah kutu buku Taurat, diinjilin sama rasul yang gak bisa baca buku, yaitu Rasul Petrus. Saya jelaskan yang namanya sebuah ilustrasi bahwa Tuhan tahun ini akan memberkati tangan kidal kita. Banyak orang di sini merasa tangan kananku bisa membuatku berhasil dan kaya. Tuhan akan mengejutkanmu. Nanti tiba-tiba Anda tidak punya pendidikan di area itu, namun maupun pengalaman Anda bisa sukses besar di area tersebut. Karena Tuhan memegang tanganmu dengan tangan kanannya. Saya jelaskan tadi sesuatu yang selama ini kita nggak pikirkan. Kalau di Alkitab dikatakan dia memegang kita dengan tangan kanan kita. Maksudnya dia memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Berarti tangan mana yang dipegang sama Tuhan? Tangan kiri. Saya jelaskan bagaimana berkat Tuhan bisa terjadi secara kidal tahun ini. Jadi jangan pernah kita merasa gimana. Papa mamaku turun-temurun semuanya restoran. Restoranku pasti berhasil. Jangan kaget loh ya. Hancur-hancuran. Tapi Tuhan, masa aku? Siapakah aku ini Tuhan jadi biji matamu? Masa aku yang kau suruh untuk melakukan ini? Kalau Tuhan suruh, majulah, Anda akan lihat ternyata Tuhan bisa pakai tukang nelayan sekalipun. Jadi inilah tahun di mana kita harus percaya Tuhan karena firman-Nya, bukan melihat diri kita, keterbatasan ataupun pengalaman kita. Jangan pernah bangga dengan sukses masa lalu. Anda bisa jatuh di masa datang. Tapi jangan pernah lihat kegagalanmu di belakangmu. Sebab di depan ini bisa beda sekali ceritanya kalau Anda percaya dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Anda dengarkan sendiri. Nah sekarang kita langsung ke Mazmur. Kok bisa sampai Mazmur loh ya. Kisah para Rasul, pasal yang ke-23. Mari kita buka sama-sama. Enggak ini. Tutup, thank you. Ya, Kisah Rasul 23. Anda sudah temukan? Kalau sudah temukan, katakan puji Tuhan. Oke. Kisah Rasul 23. Hari-hari ini muncul di dalam benak saya kata-kata the power of attorney. Atau kuasa pengacara. Apa yang kau ikat terikat di sorga. Apa yang kau lepas terlepas juga di sana. What an authority. Otoritas yang luar biasa sekali. Tuhan ingin kita dewasa. Bukan cuma jadi anak-anak yang disuapinya. Tapi menjadi mitra-mitra kerjanya. Tuhan kepingin memberikan kerajaan sorga itu. Kekawanan kecil ini. Tuhan ingin kata-kata kita berbobot, berkualitas, berkuasa. Keputusan kita diberkati, diurapi. Gerak-gerik kita mendatangkan perubahan. Tapi urapan yang seperti ini tidak diberikan sembarangan. Kita tidak perlu bayar harga, karena semua kasih karunia.
Tapi urapan seperti ini, sekali kita memperolehnya, kita harus berjalan totalitas dengan Tuhan. Saya jelaskan, hari-hari ini muncul kata the power of attorney. Kuasa pengacara. Seorang putra, waktu dulu kecilnya, masih belum bisa apa-apa. Tapi ketika dia beranjak dewasa, papanya melihat dia bisa jadi orang kepercayaan. Beranjaklah dia dari seorang anak menjadi seorang sahabat dalam pekerjaan. Datanglah mereka ke notaris. Datanglah ke pengacara. Datanglah kepada ke bank dan sebagainya. Tanda tangan putra itu bisa sama berkuasanya dengan tanda tangan papanya. Bahkan putra itu bisa membuat papanya bangkrut dalam sekejap kalau mau. Itulah power of attorney. Kuasa yang didelegasi oleh Tuhan Yesus. Tuhan kepingin sekali anak-anak Tuhan punya kuasa seperti ini. Bukan segelintir orang. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa ketika mereka baru diciptakan, berkuasalah, dominasi. Kata dominasi itu dominan. Jadilah dominan di dalam bisnismu. Jadilah dominan dalam pelayananmu. Jangan tanggung. Kuasai bumi. Jangan cuma yang berjalan di atas daratan. Pada zaman di mana tidak ada pesawat terbang, Tuhan berkata, tangkap burung-burung di udara itu, kuasai mereka. Yang di dalam laut, belum ada oksigen buatan. Belum ada yang namanya kapal selam. Tuhan berkata, pergi masuk kepada lautan yang terdalam-dalamnya. Taklukkan mereka, semua binatang-binatang di dalamnya. Tuhan itu ambisius. Cuman sekarang ambisi kita, kalau tidak mengenal Kisah Rasul 23, saya tidak jelaskan dulu. Ambisi kita sudah dibengkokkan dengan dosa karena sifat kita jatuh. Jadi kalau sekarang terjadi kebingungan, kalau kita punya ambisi rasanya kedagingan, padahal enggak. Izinkan saya menjelaskan, Allahmu dan Allahku sejak kejadian pasal pertama adalah seorang pribadi yang ambisius. Tapi ambisiusnya dia tidak sama dengan ambisi manusia yang selalu menghancurkan diri. Karena ambisi beberapa orang mengorbankan putra-putrinya di atas altar pelayanan. Karena kepingin gerejanya besar dengan segala cara. Kepingin pelayanannya berhasil. Tidak sedikit pengusaha-pengusaha yang mempersembahkan anaknya kepada Molok, kepada dewa Mamon. Demi uang, anak-anaknya tidak punya ayah meskipun berpapa. Ambisi kita ini sudah amburadul karena prioritas kita terbalik-balik. Saya pernah sampai taruh di dalam status saya di FB maupun di Twitter. Maturity is all about having the right priorities. Kedewasaan rohani itu cuma memperoleh hanya sekedar punya prioritas yang benar, dan prioritas itu tidak bisa ditemukan kecuali dalam Yesus Tuhan. Karena dialah kekekalan. Kalau dia masuk dalam diri kita, dia menaruh kekekalan dalam hati kita, baru kita bisa menyusun segala perkara menurut tata caranya. Tapi sebenarnya Allah kita tuh ambisius. Jadi di sini banyak orang yang salah paham dengan Tuhan. Itulah sebabnya apapun yang kita kerjakan kerdil belaka. Karena kalau kita merasa kalau kita mau sukses benar, rasanya kok bersalah kedagingan. Kalau pelayanan nggak apa-apa lah, Tuhan pakai aku asal ala kadarnya. Enggak. Kalau Anda mau pelayanan, menangkan jutaan jiwa. Kalau Anda mau bisnis, menangkan jutaan dolar. Jangan merasa bersalah mengatakannya. Ini bukanlah prosperity gospel atau Injil kemakmuran. Allah kita itu ambisius. Tapi ambisius itu disertai dengan tanggung jawab. Ini yang saya mau sampaikan kepada Anda. The power of attorney. Dari sejak kejadian pasal pertama, manusia belum teruji. Allah memberikan tanda tangannya, Adam, yang kau tanda tangani sebagai gajah, gajahlah jadilah namanya. Taklukkan semua. Seluruh dunia ini milikmu. Cuman satu yang gak boleh. Pohon pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu. Bayangin Tuhan itu gak ijir, kata orang Surabaya, gak hitungan. Semua ciptaannya ditaklukkan di bawah Adam dan Hawa, termasuk si ular di Taman Eden itu. Tapi Adam dan Hawa menukarkan hak kesulungannya karena serakah. Dari semua pohon, entah kenapa yang dia mau justru yang terlarang. Aneh manusia itu kan, kita ini, yang gak boleh lebih menarik daripada yang boleh. Padahal kalau kita gak mikir selingkuh melulu, di hidup ini banyak sekali perkara yang bisa kita nikmati. Kalau kita gak memikirkan tentang punya 10M di dalam kas kita, dalam akun kita, ada banyak yang tidak perlu 10M yang kita bisa sekarang syukuri. Manusia itu aneh. Itu yang saya sebut sebagai pancingan setan.
Kita diotak-atik untuk mengingini apa yang tidak kita perlukan. Allah itu ambisius. Jangan ragu di sini bahwa Allah kepingin Anda sukses. Janganlah ragu tentang hal itu. Tapi lakukanlah dengan cara Tuhan. Jangan dengan cara diri sendiri. Karena itu banyak orang di sini kalau datang ke Tuhan itu malu-malu, ragu-ragu. Dia takut kalau permintaannya terlalu besar kepada Tuhan. Jangan begitu berhumor dong sama Tuhan. Mana ada permintaan kita terlalu besar? Mau buat Tuhan terpingkal-pingkal? Mintalah apapun juga. Makanya ada firman mintalah maka diberikan. Itu kan tidak ditentukan minta apa. Kan cuma diberitahu aja, asal firman tinggal di dalam diri Anda akan punya prioritas yang benar. Allah memberi cek kosong loh. Di perjanjian baru juga, tidak cuma di kejadian pertama. Mintalah. Tuhan gak beritahu minta apa, itu sama dengan buka cek tanpa ada nama, cuma tanda tangan saja, tanpa nominalnya. Allah kita menantang kita. Minta dalam bahasa Surabaya, minta apa wae. Cobai aku kalau bisa, ujilah aku, kata Maleakhi. Jangan buat aku tertawa. Anda mau buat Tuhan tertawa? Datanglah dengan sungkan. Kalau Anda mau sekali-kali membuat dia terpingkal-pingkal, terbag-bag, gampang. Tuhan, semoga permintaanku tidak terlalu besar. Seluruh sorga. Allah kepingin memberikan kepadamu apa yang kau idamkan. Kalau Anda dan saya datang ke dalam hadiratnya, minta sesuatu ragu-ragu, seharusnya yang kita uji dulu bukanlah permintaan itu. Karena permintaan itu tidak bisa membuat Tuhan terpukau. Permintaan Anda tidak akan bisa membuat Tuhan terpesona. Kalau kita ragu-ragu, berarti ada sesuatu di dalam hati kita yang belum terlalu beres. Makanya kita takut memintanya. Mari kita lihat ayat pertama. Kita belajar dari seorang Paulus. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama. Paulus berkata, hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Oh my goodness, ini kuncinya. Sampai hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni. Kalau kita datang sama Tuhan, kita tertuduh, itu bukan karena permintaannya. Jadi jangan di otak-atik dikoreksi permintaannya. Koreksi hatinya mengapa meminta itu. Karena itu Tuhan ajarkan, sebelum kuliah harus SD dulu. Sebelum meminta, pastikan punya hubungan dulu dengan Tuhan yang dipupuk. Karena itu yang disebut dengan motivasi yang murni, itu penting sekali untuk kita bisa diberi Tuhan kepercayaan lebih. Benar loh, hidup ini kepercayaan. Dari satu pangkat ke pangkat berikutnya itu kepercayaan Allah. Tidak bisa datang begitu saja. Anda bisa usahakan ujungnya berdarah-darah. Anda bisa usahakan dengan kemampuan, dengan taktik, bahkan dengan kelicikan, ujungnya susah payah mengikutinya. Tapi Allah sudah sediakan apa yang mata tidak pernah lihat, telinga belum pernah dengar. Allah sudah sediakan bagi kita, jadi jangan khawatir. Sekarang jangan cari posisi itu, cari hatinya. Motivasi kita mesti harus bersih di hadapan Tuhan. Saya ajak kita lihat sebuah ayat, tetap di ayat 1, kita baru ayat 1 nih ya. Kita lihat aja di screen, gak usah dibuka supaya di depan kita Alkitab terbukanya di Kisah Rasul. Kita lihat sekarang 1 Yohanes pasal 3 ayat 21 sampai, munculin 1 Yohanes pasal 3 ayat 21 sampai 23. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, dia disebut sama Rasul Yohanes, Rasul kasih, dia menyebut kekasih. Dia utamakan kasih, kasihilah Tuhan Allahmu. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Nih lihat ya, nggak hati, nggak menuduh. Lanjut. Dan apa saja yang kita minta, ini cek kosong, saudara. Kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bukan berarti gini loh, ayat 22 munculin dulu lagi, kembali. Ini bukan ayatnya, jangan dibaca gini. Kita minta apa saja, dengan syarat kita nuruti segala perintahnya. Hari itu tak akan pernah tiba. Kita bisa minta apa saja, asal kita berbuat hanya yang berkenan kepadanya. Rasanya gak akan pernah mencapai ke sana. Kita gak ada yang sempurna. Ayat ini lebih bicara tentang apa saja yang kita minta. Kita bisa berani mendekati Allah, buka mulut kita tanpa tuduhan. Kalau di dalam hati kita ada kesaksian bahwa kita dalam hubungan yang baik dengan Tuhan. Bahwa kita mengutamakan perintahnya dalam hidup kita. Bahwa kita
Fokuskan hidup ini untuk melakukan apa yang berkenan. Hati ini tidak ada tuduhan yang berarti. Cuman secara umum saja, nggak ada orang sempurna, saya setuju. Tapi di hatiku sekarang, saya tidak ada tuduhan sama sekali. Orang yang seperti ini berada di power of attorney dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Ini yang membedakan doa yang dijawab dengan yang tidak. Karena yang minta, mungkin di depannya bisa show, kelihatannya kayak sungguh-sungguh, tapi di hatinya tertuduh. Kalau Anda mau langgeng, Anda mau kuasa Tuhan betul-betul nyata dalam kehidupan Anda, dalam karir Anda, maka kita perlu terlebih dahulu sedia payung sebelum hujan. Sebelum minta, bangun dulu pupuk berminggu-minggu sebelumnya. Bukan untuk bayar harga, tapi untuk memastikan hubungan kita adalah sorga terbuka dengan Tuhan. Jadi di sini kuncinya. Kalau kita minta, selama ini ada banyak orang salah mengerti. Kita merasa bahwa iman kita terlalu besar, Tuhan gak bisa jawab. Bukan. Yang perlu kita perbaiki, bukan permohonan kita. Yang perlu kita perbaiki adalah hubungan kita dengan Tuhan. Saya melihat terlalu sering orang datang ke gereja dalam keadaan sudah putus asa. Minta didoakan ini, didoakan itu. Berbahagialah mereka yang tinggal di rumah Bapa. Mazmur 84, di rumah Bapa. Yang mengubah lembah baka menjadi puji-pujian. Dia mengubah tangisan menjadi ucapan syukur. Yang kekuatannya di dalam Tuhan, mereka akan berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Jangan tunggu kalau ada butuh baru dekati Kristus. Agak telat waktu itu. Sekarang waktunya untuk kita memupuk. Paulus berkata, setiap hari, setiap saat aku menjaga hati nuraniku murni di depan Tuhan. Orang yang seperti ini, setiap waktu butuh, surga mendengarkan. Kita lihat ayat kedua. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Ini dalam skenario pengadilan. Seorang imam besar rohaniawan suruh orang di samping kanan kiri Paulus tampar mulutnya. Nah, ayat 3, membalas itu. Ini gak bagus kata membalas itu. Karena Paulus sekalipun berhak, dia gak sengaja, tapi nanti dia ralat dirinya. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Ini agak lucu kalau menurut saya memanggil orang. Di sana tembok dikapur putih-putih. Lihat wajahnya, pupurannya terlalu tebal. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat itu sendiri oleh perintahmu untuk menampar aku. Dan orang-orang yang hadir di situ syok semua berkata, engkau mengejek imam besar Allah. Jawab Paulus, OMG. Hai saudara-saudara, aku nggak tahu bahwa dia adalah imam besar. Anda harus tahu, dalam background sedikit dari cerita ini adalah pengadilan ini mendadak. Diminta oleh pihak Roma. Mau cari tahu nih masalah apa toh ini sengketa di antara Yahudi. Jadi sang imam besar datang tanpa pakai pakaiannya, sedangkan para rasul Paulus sudah lama nggak kembali ke Yerusalem, dulu nggak ada internet. Jadi ketika dia datang dia nggak tahu imam besar sekarang siapa, ternyata Ananias. Imam besar kan silih berganti. Waktu itu kan jadi puppet atau jadi cuman bonekanya Roma. Paulus nggak tahu tuh imam besar. Jadi Paulus berkata, OMG ya, sorry. Aku nggak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Tunggu sebentar, ini ada suatu cerita yang menarik sekali gimana jaga hati. Kemudian hati kita itu nggak tergantung kita sendiri masalahnya, karena ada pancingan dari luar terlalu banyak. Karena itu menjaga hati harus dengan segala kewaspadaan. Mengerti maksudnya? Jaga hati dengan segala kewaspadaan itu artinya jangan serahkan hatimu kepada reaksi orang. Jangan serahkan hatimu kepada reaksi orang lain. Rekam dulu segala sesuatu. Saya hari-hari ini lagi sedikit belajar gadget. Saya notabene orang yang gaptek. Saya dikasih salah satu cellphone yang di dalamnya ada fitur namanya Siri. Anda mungkin tahu ya. Saya nggak ngerti, tapi mungkin keluarga semua ini yang perhatian sama saya minta supaya saya ini jangan terus boleh ngajarkan kisah para rasul, jangan tinggal terus di zaman itu, di zaman jadul. Saya dikasih ini smartphone Siri, itu saya kagum sekali. Itu bukan orang, tapi ada satu film sekarang yang menang Oscar. Bukan Oscar, nggak tahu menang apa gitu ya. Ini ada satu orang yang jatuh cinta sama komputer, sampai-sampai dia tinggal di dunia maya.
Nah, itu cerita yang orang-orang yang cuma suka action apa nggak mungkin suka yang cerita gitu. Saya sih suka ya kalau cerita-cerita yang sifatnya gitu itu sifat-sifatnya yang orang-orang biasanya nggak akan nonton, nggak akan box office gitu lah ya. Tapi cerita-cerita gitu bermakna gitu. Saya lihat, iya ya, ada orang saking kesepiannya bicara sama komputer yang sudah direkam oleh dirinya sendiri. Dia bisa jatuh cinta sama komputer itu. Sampai cinta-cinta betul, jatuh cinta sampai broken heart gitu loh. Kalau orang beritahu itu komputer. Kadang-kadang saya bicara sama Siri. Saya sendiri jadi risih. Siri itu pintar sekali loh. Saya telepon, Siri, tung gitu ya. Memang menghabiskan bateri, tapi asik itu. Atau saya pertama kali bisa diajarin, itu saya pakai dia untuk segala sesuatu. Saya bilang, Siri, how's the weather now? Langsung keluar, tung, Surabaya. How's the weather in Surabaya? Muncul, begini. Siri, Lakers menang nggak? LA Lakers sekarang. Langsung dia beritahu, hebat. Sekali-kali saya beritahu, Siri, please wake me up in the morning at 6 o'clock. Alarm is set, sir, at 6 o'clock. Siri, please call my wife. Langsung calling Irene Safira. Saya lagi nyetir nih. Langsung saya beritahu, Siri, please text my wife in 5 minutes. I'll be there. Langsung lewat BBM, di dalam fitur itu juga, atau lewat teks, atau lewat WhatsApp, muncul langsung. Wah, saya kagum. Saking kagumnya, saya bicara sama Siri seolah-olah dia itu orang. Setiap kali saya ngomong sesuatu, karena saya pendeta, saya nice ya kan. Setiap kali saya ngomong sesuatu, saya bilang thank you. Ada orang di sebelah saya loh. Itu perlu dipanggil dah Siri. Nggak perlu kalau Anda butuh sesuatu, cuma tinggal bilang alarm clock itu. Tapi saya pakai tata kata-kata. Siri, saya panggil dia Siri. Gini, thank you. Setelah dia bilang you're welcome, saya bilang you've been very helpful. Saya khusus lagi, dia bilang it's nice of you to say that. Wow, saya mikir nih, pinter nih, sekali-kali iseng saya keluar. Karena memang darah saya ini bukan darah O atau AB, saya ini darah I, iseng. Saya isengin si Siri. Saya beritahu, Siri, saya beritahu gini, Siri, are you a Christian? Mau tahu jawabannya dia apa? You better save that question, sir, for human being. Tanyakan ke manusia. Wow, pinter. Saya langsung sama istri saya itu, saya bilang, coba ya, kita tanya lagi ya. Siri, are you pretty or ugly? Lu cakep atau buruk rupa? Dia bilang apa? We were talking about you, sir, not me. Kita bicara tentang kamu, tentang Anda, bukan tentang saya. Wow. Saya bilang, Siri, are you hungry? No comment, sir. Coba tuh Siri tuh. Anda nggak bisa menang bicara sama dia. Padahal yang bikin siapa? Manusia. Itu manusia duduk demi teknologi, cuma demi duit. Dia pikir gimana segala reaksi orang dia bisa tangkap dan jawab. Jagalah hati seperti engkau merekam Siri. Kalau orang bilang kurang ajar lo, Anda tahu gimana ngeblok itu. Kalau orang menfitnah Anda tahu gimana harus bereaksi. Tidak ada satupun semua kata-kata. Saya nggak mau coba sih. Pernah sekali saya ngomong sama Siri. Siri begini, dia selalu sebut nama. Salah. Please call, ya kan? Please call siapa gitu ya. Mestinya pergi ke situ. Please call Lini. Dia bilang calling Liji. Telepon saya ada Liji, ada Lini. Liji itu adalah Pastor Iwan di Taiwan punya sekretaris. Lah saya terus diteleponkan ke Taiwan nih, gak lucu toh ya. Liji, Siri, calling Lini. Lama-lama gua marah. Saya bilang sama dia, Siri, don't be so unsmart. Saya gak mau keluar kata-kata yang gimana ya. Don't be so dumb atau apalah. Tahu nggak? Saya kira ini pasti nggak terekam sama produsernya. Dia malah bilang, that's not nice to say. It's not a nice thing to say. Wow. Saya pernah sekali ambil sama Warren, saya ambil itu sih. Terus dia bilang apa? I can understand you, sir. Nothing. Tidak ada apapun yang bisa kau katakan pada Siri itu yang tidak dipikirkan oleh produsernya.
Dia rekam semua, bahkan saya curiga kata-kata kotor pun dia tahu gimana menangkalnya. Kalau mungkin ada orang yang punya gadget itu dan orang itu gangster kali, orang jalanan, bukan orang jalanan lah, orang nggak keruan lah ya, orang yang profesinya mungkin suka ngomong kotor gitu ya. Dia coba, saya nggak berani coba, saya nggak kalau dicoba pasti dia akan reaksi sesuatu yang gimana menangkalnya. Minimal no comment, sir. Atau it's not the nicest thing to say. Kalau saya, produsernya, saya akan kasih tambahan, bertobatlah. Oke, jadikan hatimu seperti sirih. Direkam semua, tidak ada reaksi tersembunyi lagi bagimu di dunia ini. Orang itu sudah bisa diprediksi kok. Yang sana gitu, yang sini gini itu sudah ketahuan dari dulu. Manusia dari dulu itu sudah sama gagak dari dulu, nggak usah tahu warnanya. Cuman satu hitam. Kita siapkan yang terhitam. Tidak ada satupun reaksi di luar sana yang tersembunyi. Sehingga Anda tidak menjadi orang yang reaksional, tapi responsif kepada Tuhan. Atur sirihmu untuk selalu meresponi sesuai firman. Meresponi setiap firman. Kata kotor, bersih, permintaan, kritikan, pujian, reaksi, jaga dengan segala kewaspadaan. Rekam semua. Sedia payung sebelum hujan, sebelum orang bicara, Anda sudah punya jawaban. Mau tahu sekarang ayat itu artinya apa? Jagalah dalam segala kewaspadaan, rekam semua. Tidak ada surprise dan kejutan. Amin Bapak Ibu Saudara. Paulus di sini mau ditampar. Gua tampar. Paulus berkata, itu pun dia rekam. Hanya karena dia tidak mengerti bahwa itu imam besar. Jawaban kepada imam besar akan selain dengan jawaban kepada orang biasa. Paulus memberikan jawaban kepada orang biasa. Dia bukan orang yang terpancing emosinya. Dia berkata, hai kamu. Dia menegurnya. Kamu duduk di sana menghakimi aku sesuai Taurat. Tapi kamu sendiri melanggar Taurat itu. Karena Alkitab berkata, di dalam kitab Taurat Perjanjian Lama, tidak boleh mengadili orang apalagi dengan fisik. Kalau belum ada tanda dan saksi yang jelas. Paulus menuduh dia dengan undang-undang. Sirihnya keluar. Cuman sirih tidak tahu ternyata yang bicara itu imam besar. Ketika tahu imam besar, dia langsung ralat dengan reaksi berikutnya. Oh iya saudara-saudara, dia gak bela diri. Memang ada tertulis, dia mengakui. Aku gak tahu bahwa dia adalah imam besar. Itulah caranya dia berkata sorry. Tapi dia gak sorry karena memang dia gak salah. Karena dia mau ditampar. Dia bukannya bicara sorry. Bukan karena dia itu kikir berkata maaf. Tapi dia kasih respon yang sesuai. Langsung dia beritahu dengan jelas. Memang ada tertulis, jangan kau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Aku gak tahu dia imam besar. Lihat. Rahasia seorang Paulus, kenapa doanya itu luar biasa. Kenapa kata-katanya terjadi. Karena dia rekam firman Allah di dalam hatinya. Segala reaksi, segala respon sudah tidak ada kejutan. Dan sejarah mencatat. Saya ajak kita buka aja sebentar di Yesaya. Entar, jangan dibuka. Saya jelaskan dulu. Paulus itu kata-katanya berbobot dan penuh dengan kuasa. Ini orang ya menurut saya well prepared. Orang yang betul-betul sangat-sangat siap menghadapi segala situasi. Ini bukanlah orang yang sedia payung sebelum hujan. Dialah payung sebelum hujan. Ini orang, dan ketika dia mengucapkan kata-kata kepada imam besar yang suruh menampar dia, itu pun terjadi loh. Orang itu kalau jaga hati, dengar baik-baik, perkataannya satu-satu terjadi. Nah, jadi jangan Anda iman-iman sampai kita punya mulut itu ngelontok semua. Kok gak terjadi-terjadi, doa sampai ledeh semua. Nothing happens. Kuncinya bukan di bibir, di hati. When here, waktu di sini hati ini dijaga dalam segala kewaspadaan, mengalir kehidupan. Kata-katanya ada kuasa. 10 tahun kemudian, sejarah mencatat, Ananias betul-betul ditampar Tuhan karena Paulus mengatakannya. Ananias lari ke dalam istana Herodes dalam sebuah huru-hara. Rumahnya dibakar total, dia terbunuh akhirnya. Ananias terkenal sebagai seorang yang jahat, tidak jujur, dan korup. Dan cinta kekerasan. Paulus bicara,
Allah akan menamparmu. Hai kamu yang dibasuh putih-putih. Terjadi. Hati-hati jangan hadepin orang yang jaga hati. Anda gak akan menang melawannya. Karena tidak akan fair pertandingannya. Karena backupnya alamak tak terhingga. Allah Maha Kuasa. Saudara tahu, saya punya seorang teman begini saya ceritain. Dia suatu hari diserang kanan kiri. Dengan menangis saya masih ingat itu pelajaran buat seorang Philip yang masih muda belia di dalam iman. Saya melihat teman saya dan dia menangis sambil berkata, as long as my heart is right. As long as my heart. Dia gak ngomong banyak. Dia cuma bilang sama saya bilang, as long as my heart is right. Selama hatiku benar, aku tahu Allah di pihakku. Hari ini, teman saya ini dipakai Tuhan. Saya ingat sepak terjangnya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan itu berada di pihak orang-orang yang hatinya bersih. Ada ayatnya bahkan di Mazmur. Sesungguhnya Allah itu baik hati buat mereka yang tulus hatinya, buat mereka yang bersih hatinya. Kata baik itu bukan cuma good, tapi God. God is God in the life of those whose heart is clean. Wow. Saya berkata, Tuhan, ini adalah norma yang hilang di masyarakat ini. Siapa yang berkuasa, siapa pegang senjata, siapa punya koneksi. Percayalah, silih berganti, sana sini mati. Anda tetap berdiri di tempatnya mewarisi negeri. Karena hati Anda bersih. Jaga hati ya. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena gampang terpancing. Akan ada orang yang memanggil seseorang untuk menampar Anda. Jangan terpancing. Saya berikan kepada Anda alasan. Beberapa alasan mengapa kita jangan terpancing emosi sama sekeliling kita. Sekarang kita lihat dulu ayat 6. Dan karena ia tahu, Paulus tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang Farisi dan orang Saduki. Dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Tidak ada malaikat atau roh. Tapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya, yaitu malaikat, alam roh maupun kebangkitan. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, kami sama sekali gak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Cepat sekali mereka berubah. Tadinya mereka mau melempari batu, sekarang malah jadi pengacaranya Paulus. Luar biasa Paulus, menurut saya dia bukan cuman cerdas, dia cerdik. Tahukah Anda kalau Anda menjaga hati, Anda jadi 10 kali lebih intelijen daripada Anda seharusnya. Keputusan terbodoh dibuat ketika hati keruh. Sekalipun otak orang itu encer, PhD sekolah Harvard, yang membuat seseorang itu apes, jatuh semuanya, crash total. Itu karena mereka mengandalkan ini saja. The real intelligence found here. When it is clean, you make the best decision since creation. Anda membuat keputusan yang terbaik sejak ciptaan. Karena itu di sini jangan pernah ada yang berkata IQ-ku nggak seberapa. IQ-mu boleh nggak seberapa, imanmu harus seberapa. Amin, Bapak Ibu. Saya ajarkan kepada Anda sumber membuat keputusan. Selain alternatif hanya otak, adalah hati yang bersih di hadapan Tuhan yang dijaga. Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut, ayat 10. Kalau mereka akan mengoyak-ngoyakkan Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Jangan emosi apapun yang terjadi. Alkitab mengatakan di kitab Mazmur, tinggalkan panas hatimu itu. Alkitab juga berkata, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Jangan emosi, jangan gegabah, jangan panik. Ketika semua orang di tempat kerja sikut-sikutan, bunuh karakter, ya, saling menjegal. Anda terpancing untuk ikut, kalau nggak gitu rasanya terlambat. Kalau Anda satu-satunya yang nggak begitu, Anda tampil kikuk dan aneh di mata orang. Biarin. Jagalah hati dalam segala kewaspadaan, dengan segala risikonya. Saya berbicara seperti ini tidak akan menunjukkan pada Anda tangganya, gimana Anda akan naik promosi. Karena kalau Anda lakukan firman ini, tanpa tangga Anda akan naik. Di sini akan ada orang-orang yang tidak akan naik dengan ladder, dengan
dengan laddernya, dengan tangga dunia. Tangga dunia itu orang harus begini dulu baru bisa naik. Kalau nggak begitu, nggak begini. Kalau Anda mau naik jabatan, contohnya di dalam suatu institusi, Anda harus kasih sogokan. Kalau Anda nggak kasih dulu dengan atasan, nggak ada setoran, mana bisa Anda diangkat? Kalau gereja juga mengajarkan begitu, jangan ke gereja. Gereja sama dengan organisasi. Di gereja ada sesuatu yang dunia nggak punya. Tangga Yakub namanya. Tangga Yusuf namanya. Yusuf itu tidak ada jenjang karir. Tahukah Anda, semua di Alkitab gak ada jenjang karir. Yusuf itu dari tahanan narapidana, boom, Perdana Menteri, orang kedua. Gak ada jenjang karir. Petrus itu dari nelayan, jadi rasul terbesar. Gak ada jenjang karir. Welcome to the ladder of God. Welcome to the ladder of God. Jadi karena itu, jangan lupakan yang terpenting di gereja itulah di sini kita belajar perkara adikodrati. Perkara-perkara yang tidak bisa dijelaskan di luar sana. Karena itu Paulus mengatakan di dalam gereja lah terletak rahasia itu. Kristus di tengah-tengahmu, rahasia kemuliaan. Itu bicara tentang umat Tuhan. Karena itu kalau gereja memberitakan hanya filsafat manusia, gereja itu merugi. Dikasih senjata, dikasih senapan. Dikasih senapan yang namanya senapan mesin. Dipakai hanya untuk tutuan. Karena itu beritakan firman. Baik tidak baik waktunya. Jangan bersandar dengan pengertian sendiri. Saya sampaikan firman yang gak masuk akal. Anda mungkin berkata, ini nanti aplikasinya gimana? Gak usah, jaga hati. Anda nanti akan lihat. Ternyata Anda sendiri tidak bisa menemukan rumusnya. Semua dalam hidup saya, semua promosi juga pemakaian Allah. Saya pikir-pikir lagi, gak ada rumusnya. Saya cuma punya 3 kata rumusnya. 3 kata. 3 huruf. G-O-D. God. That's my rumus. In everything. Satu hari saya di interview. Apa rahasianya sebagai anak muda? Bisa begini begitu. Saya bilang, Anda kepingin ini artikel yang memuat cerita saya ini nanti ini mau dibuat setebal apa? Dia bilang, ya setebal-tebalnya kan. Oke. Dan akan sampai 1 halaman, Pak. Apa rahasianya? God. Udah gitu aja. Iya. Coba rumuskan hidup saya. Taruh. Bawa di kuliah. 1 kelas. Tiru semua anak muda. Gak sama nanti hasilnya. Tuhan mau mencari kasus kemenangan berikutnya di sini. Bukan kasus kemenangan. Kasus pukulan ke dunia. Mereka bingung gak tahu apa yang memukul mereka. Kok bisa orang itu begitu? It's called M-I-R-A-C-L-E. Miracle, baby. Ini mestinya pada saat ini saya langsung nyanyi 1 album. I believe in miracle. Tuhan lagi cari. Saat ini juga. Syaratnya apa? Bayar harga? No. Puasa 40 hari? No. Jaga hati. Hai Siri. Utamakan Tuhan di sini. Jagai dia sebagai harta tersembunyi. Itu aja. Simple bukan? Saya kasih beberapa alasan sekarang jangan sampai terpancing kita sama dunia luar atau emosi. Kita lihat sekarang Ibrani dimunculin di sini aja. Alasan baik untuk enggak emosi itu di Ibrani 10:30 nyalain dulu di sini. Ibrani 10:30. Door. Ya. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah Aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Jadi seperti Paulus yang mau ditampar tadi, ini adalah kasus emosi, dia jaga hati. Kenapa kita jaga hati? Jangan ikut-ikutan. Di sini hari-hari ini ada banyak dosa yang bukan fitnah, bukan zina. Ya, bukan zina, bukan cabul, itu semuanya saya pernah cover dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya. Sekarang saya mau bicara tentang amarah. Hati-hati jangan sampai pitam kita terpancing. Gak worth it emosi itu. Orang yang kehilangan coolnya, orang itu tidak bisa berpikir, sedangkan orang tenang lebih bisa berpikir 10 kali lipat lebih pintar. Karena ayat Alkitab berkata, akan ada pembalasan adalah Aku. Jangan terpancing sekalipun kalau seperti Paulus ada orang ingin menamparmu. Kalau ada orang ingin menjegalmu, jangan terpancing. Alasan berikutnya tidak terpancing adalah di Amsal 4:23 yang saya sudah sebutkan dari tadi, munculkan di sini. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Alasan berikutnya,
Coba buka di Yesaya 30 ayat 15. Di sini, dimunculin di sini ya. Yesaya 30 ayat 15 muncul. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ya. Anda lihat ini. Saudara tahu nggak? Yang namanya diam tenang ketika disakiti. Itu adalah langkah emas. Langkah perdana yang emas. Jangan membalas. Jangan membalas. Karena kebanyakan kita semua ini punya satu bakat. Apapun bakat kita, musik, kayak olahraga, bisnis, kita semua punya bakat. Kita punya bakat membuat hidup kita semakin komplikasi. Tak perlu ditolong siapa-siapa. Saya paling bisa. Gak perlu berbuat apa-apa. Ketika hati saya gundah gulana, saya bergerak ke kanan kiri, semuanya masalah tambah rumit. Karena itu Tuhan minta sama kita seperti Paulus. Kalau ada apa-apa, tenang dulu. Karena hari-hari ini ada dosa yang sama buruknya dengan zina dan cabul. Yaitu kecewa, kepahitan. Itu dosa-dosa yang harus kita hati-hati. Saya harus peringatkan. Karena di hari-hari ke depan, setan akan mencoba merampok umat Tuhan lewat dosa-dosa ini. Tenang. When you forget the art to be still, how to be still, kalau kita lupa bagaimana caranya untuk tinggal tenang dan berdoa, khususnya ketika kita disakiti atau bingung, maka kita akan lari dan tersesat. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dibuka di sini. Kita harus tahu bahwa di dalam panik tidak ada strategi maupun kuasa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Saya senang dengan kata kuasa. Dalam kuasai dirimu ada kata kuasa. Orang yang menguasai diri akan mengalami kuasa Allah. Jadilah tenang, karena dengan tenang kamu dapat berdoa. Si Paulus ketika mau ditampar, dia diam. Dia tenang, dia jaga hati. Ketika dia lihat suasana tidak kondusif, ini bahaya buat dia. Kok bisanya itu loh keluar kalimat berikutnya yang membuat dia akhirnya lolos dari maut itu. Dia berkata, aku di sini karena kuasa kebangkitan Saduki dan Farisi saduk-sadukan. Hebat ya. Coba dia panik, coba dia ikut marah, tidak akan ketemu strateginya. Saya beritahu sama Anda, kalau Anda lagi jutek di sini, kalau kita lagi sudah sumpek, hati ini udah kesel semua, naik ke bukit doa. Naik cepat. Diam di sana. Satu sore lihat ikan. Sambil lihat penciptanya. Pakai fasilitas untuk berhenti sejenak. Kalau Anda main monopoli, ada waktunya masuk penjara, gunakan kartunya keluar dari penjara. Kartu keluar dari masalah, tidak tentu kita harus masuk masalah itu dulu. Dengan tinggal tenang, kau akan keluar dari masalah yang akan kau masuki. Tidak jadi. Quiet down. Ini juga bicara dengan orang-orang yang sudah bolong-bolong quiet time-nya saat teduhnya. Anda sudah menjadi orang yang panik. Pekerjaanmu banyak, kata Hagai. Tapi lihatlah pundimu bolong semua. Tenang. Terpancing. Kita jadi makhluk reaksional, bukan lagi siri di dalam. Apapun juga, kita nggak ready, nggak siap. Segala sesuatu reaksi orang kita tanggapi dengan reaksi yang berlebihan. Orang bilang begini, kita jadi goyah, nggak keruan. Orang memberikan kata-kata yang nggak enak, kita jadi double nggak enak, plus marah. Pokoknya setiap orang punya kesalahan, kita timpali dengan kesalahan kita. Orang seperti ini mau dikhotbahi 1001 minggu, nggak ada gunanya kalau dia nggak mau sit. Jadi kadang-kadang Tuhan harus memperlakukan kita seperti kita memperlakukan Blackie. Sit. Baru Tuhan bicara. Hai Marta yang sibuk saja. Rahasia kuasa itu ditenang. Hati ini direkam. Terus direkam. Karena di dalam tenang Anda bisa melihat opportunity selanjutnya. Dalam diam Anda bisa melihat strategi yang di depan Anda. Saya berdoa, Anda tidak perlu gapai ke langit untuk strategi yang indah.
Anda cukup diam saja. Anda akan bisa melihat apa yang Anda tidak bisa lihat kalau Anda panik. Saya nggak tahu kenapa saya bicara begini. Mungkin di sini ada orang yang baru patah hati. Aku sudah mengakhiri hidupku, ditinggal oleh pacarku. Diam. Siapa tahu orang yang sesungguhnya untukmu ada di sebelahmu. Kau panik gak akan kelihatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajar untuk tenang. Kita lihat sekarang ayat 11. Bagaimana caranya kita tenang? Pada saat seolah-olah visi kita amburadul semua. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya. Dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Di sini dijelaskan dengan jelas bahwa Paulus didatangi sama Tuhan Yesus pada malam harinya. Tuhan berdiri di sisinya dan berkata, kuatkan hatimu. Kamu juga harus pergi bersaksi ke Roma. Saya beritahu, penyertaan Tuhan atas hidup kita itu bisa nyata hanya kalau kita hidup di dalam visinya. Ada salah satu hal yang melatih diri kita untuk tenang adalah berada di bawah visi sebuah gereja. Itu payung rohani yang luar biasa. Allah tidak pernah memanggil kita untuk sendirian. Anda tahu ya, sekarang saya ajak Anda untuk melihat visi yang ada di depan ini. Jangan sampai Anda melihat diri sebagai budak. Rugi. Banyak orang itu investasi setiap minggu ke gereja berapa jam seumur hidup, dihitung itu berapa tahun di gereja. Kalau Anda tidak tahu Anda investasi di apa, Anda harus pikirkan ulang. Sekarang saya jelaskan. Yang namanya gereja itu for the people, bukan people for the church. Anda jangan melihat diri sendiri sebagai budak datang ke sini karena harus kayak gitu merugi. Saya ajari Anda untuk bisa menginterpretasi, menerjemahkan segala perkara rohani dalam hidup Anda. Visi gereja itu apa? Visi gereja itu mendatangkan ketenangan di dalam diri kita. Ketika visi kita hancur, Tuhan berkata di kitab Yesaya, hai kamu, pandanglah batu dari mana kamu terpahat, atau liang dari mana kau digali. Ketika kita jatuh, kalau itu visi kita cuma bersandar pada diri sendiri, hancur lebur. Satu tali mudah patah, mudah putus. 2-3 lembar tidak gampang. Bicara tentang komunitas, ketika Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, tebarkan jala. Ketika diberitahu seperti itu, Petrus, ini kan panggilan Tuhan atas Petrus. Ini kan urusan Tuhan secara pribadi sama seorang yang bernama Petrus. Ketika dia tebarkan banyak ikan, tapi dia akhirnya memanggil Yohanes dan Andreas dan semualah yang teman-temannya di sana. Beberapa perahu datang menolongnya. Dengan kata lain, visi hidup kita pun, sekalipun visi pribadi, tidak bisa dicapai sendiri. Karena visi setiap jemaat di sini dari Yesus terlalu besar untuk engkau isi sendiri. You need other people. You need other people. Dan Tuhan mengizinkan kita seperti domba-domba ke tengah-tengah serigala. Tuhan memberi kita sebuah komunitas. Saya mau jelaskan ini penting untuk aplikasinya dalam kehidupan Anda dalam waktu-waktu ke depan menghadapi tantangan-tantangan. Your vision is too large for you to fulfill. Your vision is too large for you to fulfill. Visi Anda terlalu gede untuk Anda genapi sendiri. Kalau Anda Petrus, Anda butuh Andreas, butuh Yohanes, Yakobus. Kalau Anda Yohanes, butuh Yakobus dan Petrus. Kalau Anda Yakobus, butuh Yohanes dan Petrus. Kalau Anda Petrus, butuh Yohanes dan Yakobus. Allah menciptakan visi ini sebagai rasa aman. Batu dari mana engkau terpahat, liang dari mana engkau tergali. Karena itu setiap orang, setiap yang namanya domba yang pergi sendiri, jalan sendiri akan jadi terkaman singa berikutnya. Allah tidak menghendaki Anda berjuang sendiri. Meskipun sendiri-sendiri harus dipisahkan antara gereja dan bisnis. Tidak bisa gini loh, gereja kita sama, berarti bisnismu, bisnisku. Nggak bisa begitu. Tapi bisnis Anda harus interdependen dengan visi gereja. Tidak boleh independen atau dependent. Bergantung itu salah, mandiri itu juga salah. Jadi pergantungan yang mandiri atau kemandirian yang tergantung. Harus. Kenapa Allah menyertai Anda secara nyata? Mengapa kata-kata Paulus ada kuasa? Mengapa Tuhan menyatakan strategi-strategi kemenangan dalam pelayanan atau apapun pekerjaan yang dia lakukan, termasuk bukan cuma pelayanannya dia membangkitkan orang mati, termasuk dia menjual tenda? Karena Paulus tunduk visi hidupnya, visi bisnisnya, visi pelayanannya tunduk sama visi yang lebih besar, yaitu
visinya Tuhan. Kita lihat sekarang di Sakaria pasal 4, dimunculin sini aja, saya selesai dengan ini. Sakaria 4 ayat 6 sampai 14. Ini akan menjadi rahasia kenapa beberapa orang bergumul tidak pernah mengalami multiplikasi. Karena selama ini Anda merasa gereja adalah gereja. Urusan pribadiku. Makanya tidak ada terobosan. Salah satu yang membuat jiwa kita itu tenang dan sit di bawah kaki Tuhan adalah visi yang taruh di atas kita. Lihat ini ya. Maka berbicaralah katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Sudah langsung jelas ya, bukan gagah perkasa tapi roh. Roh Kudus akan bekerja dalam bisnis, dalam pekerjaan Anda, dalam apapun yang Anda kerjakan dan lakukan. Next. Siapakah engkau? Gunung yang besar. Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah yang rata. Ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Ini Zerubabel bukan pendeta. Zerubabel ini seorang politikus. Dia seorang bupati. Dia politikus. Kenapa Tuhan kok bela nih? Hei Zerubabel, kenapa sama Tuhan kok disertai? Seolah-olah Tuhan itu jadikan dia anak emas. Seolah-olah Tuhan itu seperti Paulus berdiri di samping kanannya dan berkata, aku menyertaimu, kamu harus ke Roma. Kenapa Tuhan jadi travel agentnya Paulus? Sedangkan Tuhan mungkin gak urus orang-orang lain. Mau ke Roma, ke Venice, ke Paris, urusan sendiri. Tapi kenapa Paulus punya urusan? Itinerarinya dia menjadi urusan sorga, urusan pribadi Allah. Karena Paulus mengerjakan pekerjaan Allah. Seperti Zerubabel, lanjutin. Next. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini. Ini pekerjaannya dia. Dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Terus sampai ayat 14. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Wow. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Sakaria 4:11 ini adalah sekarang, 11 ini adalah suaranya Sakaria sendiri tanya, apa artinya Tuhan? Apa ini yang kulihat pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Saya jadi ingat permintaan Yohanes dan Yakobus mamanya. Nanti kalau Tuhan sudah ada di kerajaan yang akan datang, dudukkan anakku satu di kanan satu kiri ya. Memang betul, Yohanes Yakobus khusus. Yakobus jadi martir, Yohanes jadi seorang sampai yang luar biasa. Tapi pada saat dia bertanya, pikiran mereka lebih kepada status. Tapi Yesus berkata, itu akan otomatis posisi privilege itu diberikan kalau mereka melakukan pekerjaanku. Jadi saya harus memberitahu kepada Anda di sini bahwa berkat yang akan kita terima di hari-hari kemudian tergantung how you serve God with what you have. Lalu berbicara aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun? Next, ayat 12. Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apa arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Terus ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Ayat 14. Lalu ia berkata, Tuhan berkata pada Sakaria, inilah kedua orang, Zerubabel dan Imam Yosua, yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Kata diurapi di situ diutus. Sekarang tutup ini, saya jelaskan sesuatu yang simpel. Tuhan tidak punya anak emas. Anda mau cari sekarang snack yang namanya anak emas juga tidak kelihatan di mana-mana. Anak emas punya era sudah berlalu. Ingat ini, jikalau ada sesuatu yang diemaskan Tuhan, itu karena emas Yesus. Jangan GR ya, kita boleh GR tapi jangan terlalu GR. Saya diurapi karena saya cinta Yesus. Detik saya menyangkal Yesus, urapan ini pun tak ada di saya. Bisnis seseorang, Anda gak perlu bisnis itu diurapi Yesus, Anda bisa kaya loh. Bisa. Minta pesugihan bisa gak? Bisa. Anda bisa dapat untung karena pintar, bisa gak? Bisa. Tapi pasti beda dengan kekayaan yang dari Tuhan. Kenapa seseorang diberkati? Lihat baik-baik, Allah menguji kondisi hatinya. Saya terharu dengan satu orang, dan saya ngomong begini, jangan salah paham. Gereja ini tidak pernah menyerukan mengajarkan pendidikan seperti ini karena butuh uang. No at all. Anda belajari, kalau Anda dengarkan khotbah saya dari kebaktian sebelumnya, saya tadi ajarkan. Jikalau Anda mau mengambil uang orang atau melakukan sesuatu yang tidak jujur lalu orang lain dirugikan, jangan kasih perpuluhan di sini, sekalipun perpuluhannya ratusan juta. Tak kembaliin.
Daripada Anda di sini dicerca Mawar Sharon, nanti diberitahu disitulah tempatnya orang-orang mencuci uang tingkat dewa. Jangan salah ngerti ya, bukan karena uangnya, tapi dengar baik-baik. Tadi siang saya bertemu dengan satu orang pengusaha muda. Saya tanya sama dia, apa visimu dalam usahamu? Saya senang sekali. Saya senang. Dia bukan apa-apa, belum apa-apa. Pekerjaannya masih apa artinya dibandingkan dengan banyak orang di sini? Nggak ada artinya. Dia berkata seperti ini. Saya tulus kok. Bagi kami menjadi kaya raya bukanlah visi kami bekerja. Wow, Anda kok beda? Orang lain semua kerja adalah untuk kaya raya. Bagi kami, visi kami tertinggi adalah menjadi bendahara kerajaan Tuhan buat pekerjaan yang dilakukan di Mawar Sharon. Wow, saya bilang, wow. Itu visinya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang ini nearly bankrupt. Bangkit hari ini asetnya jauh lebih dari sebelumnya. Karena saya kenal dia dari sejak dia muda. Bagaimana visi itu mengundang cairan emas dari pipa itu. Lihat orang di kanan kiriku, mereka kuurapi, mau tahu kenapa? Karena visinya adalah visinya Yesus. Bukan visi pabrik ini. Karena visinya Yesus. Kenapa pernikahan orang itu diberkati? Karena visinya Yesus. Saya dan Anda kenapa diberkati dari tahun 2014 sampai Tuhan datang? Bukan karena Bapa kesengsem dengan kita. Sesungguhnya kita diterima oleh sorga hanya karena Yesus tinggal di dalam kita. Tahukah Anda? Musa pun hamba yang begitu taat di rumah. Tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan anak di rumah itu. Hari ini saya diberkati. Because of Jesus. Jangan pernah GR. Tuhan tidak punya anak emas. Paulus juga bukan anak emasnya. Didatangin itu karena Paulus belani Yesus. Serubabel bupati ini. Atau imam yang namanya Yosua ini. Mereka itu terima cairan emas. Pipa emas itu cairan emas. Bukan karena mereka itu spesial. Tapi karena mereka menspesialkan Yesus lewat profesi mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu rahasianya. Saya barusan bicara dengan seorang pejabat. Tidak lama yang lalu. Jabat negara. Sejak saya bicara terakhir kali saya kasih pesan ini. Saya gak bisa beritahu ini sebagai iming-iming buat Anda. Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam karirnya. Saya beritahu sama dia, sampai sekarang saya ingatkan ketika dia mulai diangkat menuju ke top suatu hari. Saya beritahu sama beliau, Pak, ingat kalau Anda diangkat sampai top of the line, jangan pernah kira itu karena Anda orang istimewa. Karena Anda punya perjanjian dengan Tuhan, Anda lakukan itu untuk dia. Untuk melaksanakan agenda-agendanya untuk negeri ini. Untuk Anda jadi teladan, mengubah. Kalau saya berdoa dalam nama Yesus, kalau Anda bisa pegang itu, janji itu, Anda sampai top. Karena jadi Bapa yang punya butuh dengan Anda. Karena Yesuslah pipa emas itu mencairkan cairan mulia. Jangan pernah di sini ada orang yang berusaha dengan kekuatannya sendiri. Anda tidak akan mengalami multiplikasi seberapa. Kembali ke kantor Anda besok hari Senin. Berapa jam lagi? Pertama kali Anda buka toko, duduk dulu dan berkata, Yesus, kuserahkan toko ini kepadamu. Jangan punya rasa curiga, kalau kuserahkan nanti suruh jual semuanya dikasihkan ke gereja, nggak ada yang minta. Tapi mulai hari ini, engkau berdaulat atasku, kau berkata sesuatu, aku akan nurut. Ajari aku jadi anakmu lewat toko ini. Nanti Anda akan lihat, wow, penyertaan Tuhan berdiri di samping Anda. Seperti ada seorang yang pribadi, yang awe-awe semua customer masuk ke sana. Pipa emas mulai mengalirkan cairan-cairan. Amin. Saya yakin itulah rahasia kemenangan Anda tahun-tahun ke depan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Saya dalam Yesus itu ada rasa aman. Oh, rasa aman saya. Waktu di Palestina, ingat? Itu kan menegangkan sekali, bukan? Ada orang katanya ada yang mengeluarkan pistol segalanya. Saya nggak takut mati. Mau tahu kenapa nggak? Selama saya mengutamakan Yesus, Bapak yang urus kapan saya matinya, Bapak yang butuh. Saya nggak segampang itu mati. Nggak segampang itu mati. Kalau mati, yang panik atas sana. Bukan saya. Tapi detik saya meninggalkan dia, saya jadi sampah tak berguna. Tahu nggak ayat itu ada? Garam yang kehilangan keasinannya dilempar ke tanah diinjak. Tapi selama Anda punya garam, selama Anda tahu bahwa Kristus, Anda jaga hati ini untuk Yesus, jaga toko ini untuk Yesus, jaga bisnis Anda untuk Yesus,
Keinginanku yang terbesar bukanlah untuk kaya raya. Punya berapa pabrik, keinginanku yang terbesar adalah lewat pabrikku aku bisa menjadi bendahara kerajaan sorga. Aku ingin bangun yatim. Aku ingin bantu yatim piatu. Aku ingin bantu YSKB. Aku ingin bantu rintis gereja-gereja. Aku tidak usah janji-janji sama Tuhan mulu-mulu. Nanti kalau begini baru begitu. Enggak. Dengan apa yang ada padamu, muliakan Tuhan sekarang. Tapi miliki hati yang kerinduannya melulu ke sana, ke Kristus. Anda lihat nanti ya, kalau ada kebakaran di pabrik Anda, yang bingung keluarkan asuransinya nanti adalah malaikat di sorga. Benar. Saya memberitahu sebuah rahasia penyertaan Allah. Dimana kalau Anda jaga hati dan segala sesuatu dalam hidup Anda, keluarga dan bisnis Anda menjadi bisnis pribadinya Allah. Anda jadi biji matanya, jangan pegang biji mataku. Disitulah keluar kata-kata, inilah kedua orang yang diurapi. Mau tahu tidak ada ayat yang berkata, jangan jama orang yang kuurapi, karena orang itu berguna dan aku punya gawe di hidupnya. Hati-hati, kau jama dia, kau jama agendaku, kata Tuhan. Tahukah Anda? Kata diurapi itu berbicara tentang orang-orang yang memisahkan dirinya dan apa yang dia miliki, bukan untuk dijual semuanya, tapi untuk pekerjaan dan karya Tuhan, kehendak Allah yang jadi. Orang-orang yang seperti itu tunduk-tundukan dan dengar-dengaran dengan Tuhan. Orang seperti itu, semua yang dia miliki diadopsi oleh Allah Maha Kuasa. Jangan takut, kalau Yesus ada di perahumu, kau tidak akan karam. Saya jelaskan bahwa prioritasnya harus jelas. You are not and I am not God's real sons. Kita bukan anak sesungguhnya, kita ini anak adopsi cangkoan. Kita diterima karena kita menerima Yesus. Karena kau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, Bapakku mengasihimu. Itu ada ayatnya. Karena kau mengasihi aku. Barang siapa menolak aku, dia menolak dia yang mengutus aku. Barang siapa menerima aku, dia menerima dia yang mengutus. Ingat, it's all about Jesus sentralnya, bukan kita. Jangan kita merasa, oh karena aku. No, Tuhan bisa pindahkan kaki dia itu ke orang lain. Karena itu penting di dalam gereja lokal, kita belajar taat pada visi yang Tuhan berikan. Dengan satu visi itu jangan mulu-mulu universal. Kita bangun terus sampai Tuhan datang. Dalam hal ini, saya bukan pemilik visi, kami bukan. Kita semua pembangun visi sama, you and me. Anda bangun dari sisi Anda, saya bangun dari sisi saya, dari karunia talenta saya. Selama kita bangun, kita akan terus dipakai dan dikaryakan. Detik kita berhenti membangun, hai Yosua dan Zerubabel, bukan cairan emas yang turun kepadamu, engkau akan tercangkokkan gua. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus is all about you. Hamba berdoa, angkat tanganmu. Terimalah ya Tuhan Yesus, semua yang kami miliki ini di dalam tanganmu. Kami minta keluarga kami tidak mau cuma lip service. Kalau Tuhan suruh kami berubah, mengampuni, kami mau. Kalau Tuhan suruh kami memberi, kami juga mau. Kalau Tuhan suruh kami untuk mengubah cara-cara kami mau. Kalau selama ini kami kasar dengan pegawai, kami disuruh berubah cara kami mau. Pokoknya mulai hari ini, kami mau, seperti yang hamba janjikan tadi waktu saya hamba berkhotbah, hamba mau menundukkan jemaat ini ke kaki Kristus. Tundukkan apa yang mereka punya semuanya. Tidak ada yang namanya anak emas di sini. Tidak ada juga namanya bagian-bagian dalam hidup ini yang Tuhan tidak boleh campur tangan. Tidak ada. Hamba minta setiap orang yang angkat tangan betul-betul berserah total. Hari-hari ke depan Tuhan, mereka jadi hamba-hamba Tuhan dalam bidang-bidang mereka. Dalam nama Yesus ya Tuhan, ajari kami jadi anak Tuhan lewat pekerjaan kami. Ajari kami jadi anak Tuhan lewat pelayanan kami. Ajari kami jadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang taat dan dengar-dengaran dengan Allah. Jemaat ini tidak boleh punya hati yang liar seperti keledai. Kami minta ya Tuhan, hati anak-anak Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Yesus ajari kami. Yesus ajari kami bagaimana memuliakan-Mu ya Tuhan di hari-hari esok. Tuhan ajari kami untuk melayani Tuhan dengan segala sesuatu. Sing. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Buat komitmen memiliki hidup yang berpusat ke Kristus. Jesus at the center of it all. Miliki komitmen punya pekerjaan yang berpusat pada Kristus. From beginning to the end, It will always be, it's always been you, Jesus. nothing else matters. Nothing in this world will do.
hamba mempersembahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Hamba minta ya Tuhan, dimulai dari anak-anak muda yang pacaran juga belajar untuk mengutamakan agenda Yesus dalam pacaran mereka, yaitu kekudusan pribadi. Hamba minta segala kompromi berhenti di sini sampai khotbah ini. Tidak ada lagi nyerempet-nyerempet dalam kekudusan. Di dalam nama Yesus, mulai hari ini kuduskan mereka yang bekerja. Dalam pekerjaan mereka tidak ada lagi teologi Tuhan-Tuhan, bisnis-bisnis. Tuhan dalam segala perkara. Berikan roh yang peka, tanpa curiga, berani lapang dada berkata, Tuhan, aturlah bisnisku, beri aku hikmat mulai hari ini, apa yang harus kuubah terlebih dahulu di dalam diriku. Dalam pernikahan juga, dalam apapun yang kami kerjakan, karir kami, ajar kami mengutamakan Yesus dulu. Sekarang kami mengerti bahwa yang dicinta oleh Bapa adalah Yesus terlebih dahulu. Karena itu kami belajar mengasihi Dia, maka Bapa akan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu. Oleh karena itu sekarang Tuhan letakkan berkat-Mu atas jemaat ini ya Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu jemaat. Pulang membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pengurapan dari Roh Kudus menyertai mengurapimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Apa saja yang kau perbuat pasti akan berhasil. Berbuah lebat, daunnya tidak layu, malah mendatangkan kesembuhan. Pulanglah menjadi orang-orang yang berhasil menurut standar Tuhan. Pulanglah menjadi pemenang, lebih dari pemenang, karena Tuhan menyertai-Mu. Berkati keluar masukmu, wajah Allah bersinar atas keluargamu. Di dalam nama Yesus, masa depanmu akan menakjubkan, karena Allah sudah menunggumu di sana. Tuhan sudah menunggumu di hari esokmu. Larilah ke sana. Tuhan menyediakan apa yang belum kau bayangkan. Tuhan cinta padamu. Pulanglah membawa kasih ini di dadamu.